Ini selamat sore, selamat malam. Selamat sore yang di Indonesia, selamat malam yang ada di Melbourne. Nah, kan di Mildura. Ini tanggal 17 Desember 2022, tepatnya 1 tahun Mama meninggalkan kita semua. Jadi hari ini kita akan memperingati itu, kan. Terima kasih udah datang buat saudara-saudara, tante, om, sepupu, keponakan punya, semuanya. Ponakan belum punya ya? Nggak punya. Oh iya. Tunggu. Belum ada yang kawin. Tunggu kakak Brahma. Masih lama itu. Apa dong? Terus habis ini kita ada openingnya apa? Oh iya, bilang dong. Ada openingnya itu Papa menyampaikan welcome greeting. Silahkan. Baik. Selamat sore semuanya. Saudara-saudaraku, kakak, adik, keponakan. Selamat sore juga buat Pak, aku panggilnya Bapak ya, Pak Yarle ya. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Zoom untuk doa peringatan wafatnya Mama, kemudian istri kami tercinta. Tepat 1 tahun yang lalu, tepatnya jam 10 pagi sekian menit seperti itu. Hari ini kebetulan tepat 1 tahun Mama dipanggil, di mana menjadi sebuah hal yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kami Natal dari tanggal 25 November sudah merasakan vibes-nya dan segala macam. Cuman Tuhan mengizinkan bahwa Mama dipanggil tepat sekitar 1 minggu sebelum Natal. Jadi kami harus belajar lagi untuk menata hati kami dan lain-lain, sehingga akhirnya kami tetap berusaha untuk menghadirkan sukacita Natal. Itu sedikit pembukaan dari kami. Semoga kita semua bisa diberikan kesehatan, kita semua bisa kembali bertemu secara offline nanti. Itu saja pembukaan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada penayangan video In Memoriam Mama Cipi 1 tahun. Waktu terasa beku, bumi berputar, kaku, sepi mencekam di keramaian siang bagai malam. Semuanya bilang tak mengapa, segalanya akan baik-baik saja, tapi rasanya tak demikian. Hidup berlari tanpa aku. Izinkan aku, biarkan aku bersedih dan kehilanganmu tanpa pura-pura, tanpa harus bisa kuat dan tangguh. Hampa ku rengkuh bagai kawan, tak ingin ku lawan hari
Foto. Foto bersama. Oh, agenda selanjutnya ada foto bersama. Foto bersama. Iya, foto bersama. Kita foto bersama. Oh, Oh, siapa yang foto? Mas Anton. Selamat datang, selamat datang. Om Fendi, Tante. Halo Om Tante. Kita foto dulu ya. Siap ya? 1, 2. Lagi ya. 1, 2. Oke, cukup. Ini bisa Bluetooth. Nggak tahu. Oke. Hah? Oke, untuk sesi selanjutnya ada open sharing bagi yang ingin berbagi kenangan tentang Mama Sylvie semasa hidupnya. Monggo silakan. Digilir silakan. Aku dulu deh. Udah sedia tisu? Jadi banyak sih kenangan yang aku, pertama pribadi aku dengan Sylvie. Pertama kali waktu Anto pacaran, terus mereka mempersiapkan, kalian berdua mempersiapkan perkawinan. Itu waktu kita jalan waktu mencari apa ya, yang pernah kontak buat buat perkawinan kalian kan. Ya, itu aku sampai dalam hati aku bilang gini, aduh aku senang banget ya karena aku kan kakak perempuan ya, dan kalian kan adik. Jadi aku bilangin dalam hatiku pertama, wah aku senang aku punya adik perempuan. Dan ya akhirnya kan kalian menikah gitu kan. Kalian menikah dan akhirnya juga aku mendapatkan juga pertama kali aku mendapatkan ponakan cewek lagi kan, aku benar-benar senang banget. Dan aku tuh benar-benar ini ya, maksudnya Sylvie dengan apa adanya, meskipun banyak yang lika-liku sebagai hubungan kakak dan adik, kita tahu lah naik turun, tapi pada dasarnya aku sebagai seorang kakak, aku tuh benar-benar sayang sama dia gitu loh. Dan yang paling menyedihkan waktu tahun lalu banget, sangat banget, sedih banget karena aku tuh shock banget waktu tahu Sylvie udah nggak ada. Itu tuh aku lagi kerja, terus udah gitu banyak yang telepon, banyak itu, cuma aku kan nggak bisa, kalau kerja kan aku nggak bisa bawa telepon kan. Begitu aku lagi istirahat, terus aku baca semuanya dan benar-benar aku kaget sekali dan nangis di ruangan istirahat itu. Aku nangis sampai ada satu bapak-bapak rekan kerja lihat, kenapa kamu? Saya bilang, saya kehilangan adik saya bilang gitu kan. Terus ya udah kamu pulang aja. Nggak bisa, saya nggak bisa pulang karena saya masih adik saya ada di Indonesia, saya di sini, saya nggak bisa pulang gitu ini. Dan udah abis itu, tapi saya bilang sama ke bos saya kehilangan adik saya nggak bisa fokus kalau saya kerja, saya bilang gitu kan. Ya udah, untung bos saya mengerti sekali dengan kondisi seperti ini. Ya udah saya pulang, tapi di luar pun saya menunggu suami saya jemput di luar. Nangis jadinya karena saya berpikir Sylvie akan baik-baik saja gitu loh. Saya pikir Sylvie akan baik-baik saja, Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan, waktu pertama kali saya dapat telepon video call dari Anto, bilang Sylvie, tapi saya benar nggak mungkin Sylvie pasti akan sembuh, tapi aku nyadar memang itu yang Tuhan yang udah atur semua yang terbaik buat Sylvie gitu, buat dia yakin, saya pakai dia udah bahagia banget bersama Tuhan. Cuma
itulah, karena memang selama berapa puluh tahun gitu loh, dia menjadi adik aku. Jadi kadang-kadang ya gimana ya, ya kalau kita marahan gitu pasti juga baik lagi gitu loh ininya. Marahan baik lagi, ya masih namanya kan hubungan adik kakak selalu seperti itu, tapi pada dasarnya aku sayang gitu loh sama dia. Makanya sampai sekarang pun kalau aku melihat foto, kalau aku melihat video yang kamu Anto suka buat tuh rasanya sedih banget rasanya ininya. Jadi ya makanya aku bilang sama Anto kan, forever in my heart, forever in my, memang benar akan selamanya Sylvia ada di dalam hati aku gitu, sebagai adik aku gitu. Ya, itu dari aku. Mungkin yang lainnya mungkin Brahma yang banyak ini juga dari Tante Sylvie. Ya apa kalau Dede sih ya gimana ya, apa ada sama Tante Sylvie kan ya bisa dibilang kan deket lah dulu kan, itu suka jalan bareng, bercanda bareng juga gitu loh kan, banyak kenangannya dari sama Tante Sylvie itu, bahkan dari TK pun ada ingat itu yang selimut dari Dora itu kan, Tante Sylvie kan Maya itu jadi masih ingat itu kan. Terus pernah juga dari Boyolali ke Solo gitu kan, jadi banyak banget kenangan deket-deketan sama Tante Sylvie gitu loh. Nah yang itu pas tahu Tante Sylvie udah nggak ada itu tuh lihat story-nya Tita itu kan, kok tiba-tiba lihat story Tita kayak gitu langsung kaget, padahal tuh posisi lagi kerja kan, lagi nyetir lagi itu kan tuh. Nah itu tuh langsung kayak shock banget tuh. Jadi berarti ya, nah kalau mau bilang nangis pastinya ya, karena ya sama kayak mama juga, kayak nggak kayak nyangka gitu loh, kayak masa sih gitu loh kan, itu aja pertanyaannya tuh kayak itu aja, kayak masa sih gitu kan, itu aja sampai jadi pun sampai telepon juga gitu loh kan, telepon omang kalau nggak salah juga, telepon om Bambang juga kalau nggak salah itu kan, terus om Anto juga kayak ya nggak percaya lah, mau gimana kan, karena ya sama kayak mama juga, pasti bakal baik-baik aja kok gitu kan tuh. Jadi bahkan sampai sekarang ini pun juga tuh kan nggak kaget juga pas tahu ada acara setahunan Sylvie gitu kan, udah 10 tahun aja ya, kayak karena serasa cepet, dan juga tuh kayak masih belum percaya gitu loh. Ya, jadi ya Ade pun sedih banget pastinya pas Tante Sylvie itu udah nggak ada tuh. Mama ya kita papa bisa lihat kita pas kita di rumah pas tahu Tante Sylvie udah nggak ada, gimana kan kita keadaan di satu rumah itu kan kayak sedih banget lah, sunyi banget lah gitu loh. Gitu. Mama di ruang makan nangis aja kan, Ade sama kakak diem-dieman aja gitu loh. Yang gitu sih dari Dede sih. Ya Tante Sylvie itu ya tante yang baik gitu, suka bercanda gitu kan. Tuh. Yang akrab banget sama Dede itu. Kadang soalnya suka dimarahin karena suka jalan kita sama Tian dulu kecil sih, itu aja sih. Tapi Itu aja. jasanya Brahma ini dikasih uang 20.000 sama Tante Sylvie karena ngajarin kita naik sepeda dan berhasil. 25 Om, 25. Oh, 25. Masih ingat. Iya. Dulu tuh Tante Sylvie itu paling suka marahin tuh kalau kerjaan Tian tuh suka pokokin celananya. Yang mau sharing. Tante, Om Fendi, ada kesan apa? Sylvie sayang, waktu Sylvie nggak ada juga Tante sama Om ada di Jakarta ya. Suaranya belum kedengaran. Suaranya belum kedengaran Tante. Suaranya masih di off. Masih di off Tante suaranya. Nggak kedengaran. Dengar. Mikrofonnya. Pencet mikrofon coba. Masih pencet unmute. Unmute. Enggak tahu. Woi, pakai kacamata dulu Tante. Ambil kacamata dulu, Diambil dulu.
Apa ya kalau aku ya? Ya apa ya? Ya sewajarnya emak anak aja sih. Ya, Tita itu gimana tadi ya? sih bilang, jadi waktu di kuburan dia tuh nggak bisa, maksudnya Gini loh, ya oke lanjut. kayak aduh, kalau kalau aku ya kalau dulu tuh kayak teman-teman tuh kan bilang kamu tuh sebenarnya sedih nggak sih ditinggal mamamu gitu kan, kayak sampai kayak apa sih kayak ih kuat banget sih ini anak, sampai kayak sama temanku kayak gitu dikitin. Ya gimana masa mau nangis depan dia lah, enggak lah gila gitu. Terus itu kayak ya udah gitu, kayak mau kehilangan kalau nangis ya nangis boleh, tapi kalau misalnya lagi banyak orang yang bener-bener itu tuh kayak gak bisa nangis, harus kayak sendiri gitu loh, ngerti kan? Kayak bisa nangis kan harus ada pemicunya gitu. Kayak waktu gara-gara ini kan masih ya termasuk misalnya kalau kerasa banget itu kalau misalnya tugas kuliah lagi stres banget itu pasti keinget mama sih, itu pasti banget, itu pasti itu tugas kuliah. Terus kalau misalnya pokoknya lagi sakit tugas kuliah, pokoknya lagi stres gitu deh pasti keinget mama, udah gitu pasti nangis, udah itu aja sih. Kalau Tian gimana, Nak? Kamu merasa kalau mama nggak ada, kamu apa yang kamu rasain, Nak? Nah, itu Tian tuh benar-benar lama banget tuh. Deket banget sama Tante Sylvie, nempelnya tuh ngaco banget tuh, nempel mulu. Ya, Jadi pasti ada penanya pasti. walaupun deket banget tapi kayak aku nggak pernah kepikiran. Coba om sama tante dulu, udah dengar suaranya, nanti kita lanjut lagi. Ayo om tante. Iya. Malam. Malam tante. Ya, pas waktu itu halo, apa kabar Australia? Ya, waktu itu juga kita orang juga kaget. Oh baik ya, puji Tuhan. Oh ya, Tambah banyak muda. kenangan sih. Ya. Tambah muda. Rambut masih hitam. Mana beramu belum baca lagi kasihan. Aduh. Mau Natal tuh masih baca teh. Biar setua bagai orang Natal. Tambah muda ini. Tambah muda. Iyo. Amin. Ya waktu itu juga merasa kaget ya. Waktu Sylvie-nya masih ya sakit-sakit. Tante tolong dong tante masakan ini bla 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 gitu ya. Udah masakin pas terakhir. Aku sih waktu itu ada acara apa ya, terus pas ada Brenebon mau kasih enggak, aku kan nggak enak juga, takutnya nggak bisa makan toh. Tapi akhirnya mau tante ya udah akhirnya sopir datang ya udah makan. Terakhir waktu itu 1 bulan kali di rumah sakit, Anto bilang tante Sylvie lagi gini, aduh gimana ini COVID lagi, ya nggak apa-apa tante, yang pokok tante tahu. Terus sesudah itu dengar-dengar udah sembuh lagi. Pas Torong kan di Jakarta waktu itu. Jadi kasihan kalau emang Torong ada di Solo, mungkin ya biar bagaimana cuma intip-intip dalam bahoba bisa lihat dah. Terus terakhir dia udah bilang, aduh tante aku udah kerja. Aduh puji Tuhan, rasanya udah senang sekali. Dia sudah bilang coba kerja. Enggak lagi tuh dengan Anto bilang masuk lagi dan sudah bagaimana. Padahal dia pesan nih, tante bikin ini dong. Binte, dia bilang kayak gitu. Tante bikin binte ya tante. Dia bilang, aduh sorry ini kita lagi di Jakarta ini. Nanti pas pulang kita bikin akang, kita bilang. Dia bilang, iya nanti kita singgah, dia bilang gitu kan, dari kantor singgah di rumah. Ya itulah Tuhan punya rencana lain kan. Nah mungkin Tuhan juga lebih sayang lah. Dari kasihan dia sakit-sakit, juga kasihan juga Anto, anak-anak. Ya, tapi biarlah, so senang dia di sana. Anto tetap sehat, kuat, anak-anak juga. Ya, saudara semua yang lainnya. Pasti Tuhan menjaga kok. Amin. Ya, cuma itu aja lah. Iya, Tante. Yang pesan bagi orang. Iya. Kalau untuk anak-anak di sini, ya memang banyak juga teman-temanku yang bilang bahwa hebat ya Tita sama Tian tuh kuat gitu. Ya sama sih waktu dari mulai Sylvie sakit bolak-balik, aku juga sebenarnya kalau mau dipikir secara manusia tidak akan kuat untuk benar-benar tidur 1 bulan di rumah sakit,
bangun pagi-pagi waktu itu karena waktu itu sempat di ICU cukup lama kan, kamar mandinya beda. Kalau di kamar perawatan kan di dalam kamar ya ada kamar mandi. Kalau di ICU kan tidak ada kamar mandi, harus cari keluar. Nah, di Boyolali itu kan airnya dingin sekali kalau subuh, dan kalau telat mandi ya udah ngantri. Jadi aku pasti jam 4, setengah 5 udah bangun dan langsung mandi air dingin Boyolali. Tapi prinsipnya aku berpikir kalau nggak karena kekuatan yang dari Tuhan, pastinya kita nggak bisa. Termasuk akhirnya setelah Sylvie pergi, ya sebenarnya kalau nggak dikasih kekuatan sama Tuhan, ya mungkin anak-anak aku juga nggak akan bisa menjalani hidup. Cuman aku lihat sih anak-anak memang mungkin karena mereka berpikir bahwa ya mereka ada momen-momen tertentu, dan mungkin karena jiwanya masih muda ya, maksudnya juga jaim-jaim dikit saya pikir nggak masalah. Cuman aku yakin di dalam hati mereka juga pasti sampai sekarang juga masih merindukan mamanya. Cuman malah kayak kata Tita, malah kadang-kadang tuh aku ngerasa mama tuh nggak tetap ada sama kita gitu. Maksudnya nggak pergi gitu. Kita tuh kadang-kadang juga berpikir iya ya, tuh lagi keluar kota lama dan suatu hari itu kita ketemu lagi gitu. Jadi ya itu anak-anak seperti itu. Cuman memang kadang-kadang Tita kalau lagi kangen rumah karena dia sekarang cukup tidak tinggal satu rumah, dan mungkin dia juga lagi banyak pikiran atau apa gitu. Dia telepon aku nangis gitu, dan ya baru keluar kalau dia kangen mama. Aku pikir sih itu wajar. Maksudku justru yang menjadi tidak baik kalau ditahan gitu. Jadi waktunya nangis ya nangis. Maksudnya itu bagian dari proses gitu. Kayak aku, teman-temanku tuh udah tahu banget kalau Pak Anto itu Senin sampai Jumat itu biasanya kerjaan sama anak-anak. Tapi kalau udah agak-agak malam setiap hari pasti statusku galau terus. Tapi ya udah gitu, biarin aja gitu. Memang kondisinya seperti itu gitu. Kalau kami sih balik lagi mengenai kenangan kami tentang mama, tentang Sylvie sebagai seorang istri, untuk sebagai seorang saudara, untuk seperti ke yang Bambang, ke Tuti dengan anak-anak, dia memang orang yang bisa menghidupkan suasana kalau saya bilang gitu. Jadi dia termasuk kalau kami kan sebenarnya kalau mau jujur, kami juga sebenarnya komunikasinya juga biasa-biasa aja, maksudnya tidak se-ekspresif dari Sylvie gitu. Dan setiap kita ngumpul, dia juga menjadi salah satu yang menjadi pemicu untuk lebih meramaikan gitu, dan termasuk nyambung gitu, dan jadi saling connected each other. Jadi dia bisa dikatakan ya merekatkan satu sama lain gitu. Tapi ya prinsipnya itu. Kemudian dia juga ada kekurangan dan pasti juga ada kelebihan, kami semua. Cuman apapun itu yang ada di pikiran kami ya, she's the best mom gitu, maksudnya untuk anak-anak gitu. Itu aja sih. Dan kami sih ya tetap akan melaksanakan tugas selanjutnya, maksudnya aku dengan anak-anak, terus anak-anak dengan sekolah, tentunya dengan berbagai macam dinamika yang baru. Karena gampangannya contoh, biasanya kalau di akhir tahun kan pengeluarannya banyak. Tadinya Sylvie kerja, terus kemudian sekarang kan Sylvie dan aku kerja, sekarang Sylvie udah nggak ada. Padahal di akhir tahun, apalagi Tian besok itu mau masuk SMA, sudah mesti bayar ini, itu, Tita juga mau semesteran dan segala macam. Cuman kita percaya bahwa Tuhan memang tetap menjaga kami sih, cukupkan gitu. Maksudnya semuanya dia cukupkan dengan kebutuhan gitu. Jadi prinsipnya apa yang kami lakukan sekarang ya menjalani gitu, dengan apa yang kami jalani, dan tidak berusaha untuk mengelak, tidak berusaha untuk membohongi diri sendiri bahwa tidak sedih lagi dan segala macam. Tapi memang ada waktunya ya, namanya kalau lagi kerja ya memang harus kerja, kalau lagi kuliah harus kuliah gitu. Yang penting kami tahu ya, sebenarnya salah satu penghiburan kami adalah ya dia menjadi pendoa kami, pendoa kita semua di sana gitu. Karena kan gampangannya dia lebih dekat
dengan Tuhan kan di sana gitu. Jadi prinsipnya dia menjadi our guardian angel. Gitu. Begitu. Kalau Brahma juga, itu banget. Jadi sebenarnya dia tuh senang banget kalau kedatangan keluarga atau apa. Dan kami memang dari kecil, anak-anak kecil, begitu kami menikah, kami udah komit bahwa anak-anak juga harus kita turunkan, karena memang kami, kalau dari sisi aku, kita semua tahu lah, maksudnya Bambang sama Tuti kan, kita kalau udah tanggal 25 November, mungkin karena ada orang Manado-nya ya, udah mulai hingar-bingar tentang Natal, terus kemudian kita pasang pohon Natal bareng, dengar lagu Natal, dan itu benar-benar anak-anak itu tiap tahun kangen akan hal tersebut gitu. Dan itu menurut aku, kami udah komit waktu itu, kami berusaha untuk menularkan itu kepada anak-anak, dan memang benar mereka istilahnya menunggu momen-momen Natal dengan kumpulnya semua keluarga. Dan kita sangat happy banget. Beberapa tahun kemarin kan kita masih bisa kumpul sebelum pandemi kan, waktu itu sempat di Solo ya kan, sempat habis itu ke Bandung kemarin. Iya, dan segala macam gitu ya, heboh gitu. Tapi prinsipnya sih kita juga kayak tadi, sebenarnya Natal tahun ini memang lebih berat, karena kalau kemarin itu meninggalnya tanggal 17. Nggak mau 1 minggu lagi udah Natal. Jadi apa ya, kayak apalagi waktu itu masih kayak mimpi ya kan, kalau udah nggak ada ya dijalanin. Cuman tahun ini waktu kan udah cukup beberapa bulan setelah itu, dan kemudian per tanggal 25 ya gampangnya gini lah, sampai hari segini aja nggak ada yang mikir kita besok mau beli kue apa Kak buat Natal, kita besok mau apa, udah nggak ada, ya udahlah seadanya aja gitu. Biasanya kan kalau ada, dia kan udah mulai mikir aku pengen, kayak contoh sebelum dia meninggal aja, masih di rumah sakit 2 minggu sebelum meninggal, dia udah mulai pesan-pesan makanan. Dia pengen makanan Manado, karena tante nggak ada kan, dia sempat ngubungin, waktu itu juga Mbak Ita tahu, Mbak Ita yang melanjutkan pesanannya juga Mbak Ita waktu itu, dia pengen apa. Jadi waktu itu tahun lalu kita tetap melaksanakan, maksudnya sekalian kita lanjutkan pesanannya dia gitu, untuk Natal gitu. Itu aja sih. Ini ada Tante Sina. Selamat malam, selamat sore Tante. Selamat sore, sorry. Lagi di mobil. Iya. Sorry, lagi di mobil. Nanti kalau udah sampai rumah baru dibuka ininya, kameranya. Saya sudah join ya. Iya, sehat-sehat semua ya. Iya. Ada lagi Kak? Ada lagi. Mana nih tadi bukannya kita. Kamu dikit aja sih. Ya, iya Kak. Ya. Iya. Sebenarnya sih kayak Dede ya, banyak sih karena Eca makin gendut ya Eca. Kayaknya enggak deh, malah lebih putih dikit ya, lebih putih sekarang Tante. Aduh, karena dia kurung-kurung ya. Avoiding sunlight very much now. Dingin Ada banyak tabungan buat merawat diri Tante, supaya doi. Eca, adalah yang itu kan sokaweng kan Eca. Apa? Temanmu Eca. Si siapa? Anaknya Pak Ayub tuh, siapa tuh namanya? Oh dia. Jonathan ya. Sudah. Kira-kira bulan lalu. Iya dia undang aku jadi tamu istimewa tapi nggak bisa. Bulan apa? Iya. Jadi kapan Eca mungkin nanti Eca kawin ya Kang? Have no idea yet. Apa aja dulu yang kawin Tante, Brahma mau nikah. Brahma yang mau nikah dulu. Mana Brahma dah? Ini Tante. Oma maaf, astaga Tuhan, Oma. Oma Fendi, maaf. Nggak apa-apa, masih lebih muda Kang. Oma Tante aja, Oma Tante. Ini ada calon di sini Tante, calonnya namanya Leni, ada di sini. Mana tadi Leni sudah muncul. Halo Oma. Itu Leni Jadi mau Tante. ke Toraja? Mau ke Toraja dia udah coba keliling dari Oh enggak Oma. Enggak ke Toraja. Enggak potong kerbau Oma. Ya enggak, apa yang dipotong?
Nggak potong T2. apapun Oma. Potong tumpeng aja nanti. Potong tumpeng. Nah, kalau tumpeng mah di Jawa, Jo. Atau ke Palu saja. Ngomong dikit. Ke Palu. Ya, Itu jauh kita banget. mau dari Toraja ke Palu. Oh, kembali ke Iya. Terlalu jauh itu. Cantik Oma kan? Cantik Oma tuh kan? Terlalu jauh. Jalan-jalan sudah gua Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, sebab udah kan tuh. Seperti Papa bisa pulang lihat toh, lalu begini, ya enggak? Nanti tahun depan baru pulang. Hah? Tahun depan? Kan Mas Anton sekarang belum lihat Palu. Mas Anton kan belum lihat Palu, jadi dari Australia langsung tembak kan. Menuju baru ke Palu. Tanah kelahiran. Nah, tuh. Berat sih. Tanah kelahiran. Tapi di Palu enggak sakit kok, di Palu-Palu begitu toh. Oh, enggak. Biasa. Oh, biasa. Itu rumah yang di Palu itu masih seperti yang dulu. Oh, belum berubah. Masih enggak ada berubah, tapi sekarang sudah bukan jadi rumah dinas, jadi kantor. Oh, yang di Maesa. Yang di Maesa. Yang di Maesa itu. Itu belum tahu kali. Udah. Oh. Nanti kalau mau pulang mampir Palu mampir Palu no pasti. Ece tadi mau apa? Mau ada kenangan apa? Cerita Eca. Getting too far away. Jadi sebenarnya banyak sih kan. Jadi udah mewakilin semuanya ya. Sudah share guys misalnya. We had so many memories about Tante Sylvie, and most of them is good. It's a good memories ya. But yes, satu yang masih still stuck in my mind is, ingat nggak Om Manto, Mama, Oma, pasti ada Eyang masa itu. Eca khotbah pertama kali umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu kayaknya. Malam Natal ya? Apa ya, malam Natal. Ini Natal ya? Keluarga ya? Malam Natal itu Eca pertama kali berkhotbah umur 8 tahun di depan Om Manto, Oma, semuanya. Itu masih ingat banget dalam pikiran Eca. Di ruang tengah kan? Di Bukit Sari. Di ruang tengah Om. Yang satu yang approve Eca itu Tante Sylvie duluan. Approve. Tujuh ya Eca nanti jadi pendeta nanti. Masih ingat apa gambaran itu. Eca duduk berdiri kayak di depan mimbar di tengah-tengah gitu. Tante Sylvie approve jadi pendeta nih kayaknya. Yang semoga apa ya, kalau misalnya itu benar-benar panggilan Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan as His will, only by His will. Terus ya kenangan yang masih banyak terikat itu ya ke Solo Grand Mall sama Solo Square. Waktu itu mallnya kan baru ada itu. Solo Square. SGM sama Solo Square, dan Tante Sylvie sering praktek Eca makan di Honey Bee itu loh, Om, yang dulu itu. Bis itu. Oh, it was a nice bento. Sekarang udah mana? Tante Sylvie itu kalau mau masuk Natal, terus dengar lagu Para Pam Pam Pam, itu ingat kamu Eca. Kamu kan Para Pam Pam kamu dulu kayak suka. Iya. Pokoknya ya banyak masih ingat itu sering diajak traktir makan di Honey Bee, stick moon moen akhirnya kita jadi sebab pumun itu kan bumbu kita punya pumun tuh pocong. Jadi stick moon itu dulu sempat kita bikin takut stick moon sampai kita bilang ada stick Jeffrey nggak, stick Jeffrey gitu. Sama Dede sampai kayak gitu loh Dede loh.
Soalnya kita dulu kan ada sinetron yang itu kan yang pocong mumun gitu. Iya, Jadi tahu. Dulu kita takut stick mumun gitu. Nanti kita didatangin mumun. Tante Siti juga bilang kayak gitu. Nanti didatangin mumun mau makan kayak gini. Masih ingat banget itu Tante Silvi ngomong kayak gitu. Dan dulu apa ya? Tante Silvi itu pernah ngasih buku yang Eca tuh sering baca banget dulu. Dan sekarang Eca punya lagi bukunya ini kayak gini. Cuma udah ditranslatein lagi di bahasa Inggris. Apa itu? Sejarah gereja dengan kartun. Eca minta Tante Silvi beliin buku ini. Itu buku Eca dapat tuh pas umur 9 tahun dan itu Tante Silvi yang belikan deh kayaknya. Dan itu jadi buku yang apa ya? Jadi salah satu buku yang benar-benar bermakna bagi Eca karena itulah interestnya Eca gitu loh. Sampai sekarang Eca masih baca tuh buku-bukunya yang itu kan tokoh-tokoh gereja ya. Eca masih baca itu tokoh-tokoh gereja itu karena Tante Silvi yang belikan itu buku. Jadi ini terstuck dalam pikiran Eca, ini salah satunya kenangannya Eca baru ingat, oh ini buku yang Tante Silvi pernah belikan buat Eca dan ini tetap menjadi interestnya Eca, nggak pernah hilang gitu loh interestnya Eca dalam mempelajari buku ini gitu loh. Jadi gak hanya banyak kenangan, tapi Tante Silvi juga mempengaruhi kehidupan Eca juga dengan teman kami semua lah. Eca juga pernah ditegur Tante Silvi pas Eca udah belajar teologi, kok kayaknya kok makin sombong, kamu jelekin gereja. Tante Silvi bilang, keep low down, kamu perlu belajar lebih baik. Belajar dulu, tenang dulu, jangan terlalu push diri kamu seperti kayak gitu. Dan Eca mulai belajar sekarang untuk tidak terlalu seperti itu ya. Jadi ya, terima kasih lah untuk Tante Silvi. Dia orangnya simple sebenarnya. Maksudnya ya simple. As simple as that banget lah sebenarnya Tante Silvi. Kalau lagi ini nggak suka dia ngomong, kalau lagi udah selesai ya udah gitu. Modelnya kayak gitu. Ya, simple man. Oke. Thank you Eca. Mungkin Oma Eko, Oma Non. Oma Eko, sehat-sehat Oma Eko. Nggak kedengar. Oma, ada apa? Ini pakai bahasa Manado ini. Oh, Mama mau ngomong itu, dengar dulu. Terus Mama ingat dia punya WA terakhir sama Mama. Menangis no. Dia waktu itu Mama tanggal 2 apa tanggal 3 dia kirim. Mama bilang dia selamat memasuki masa raya Natal. Terus dia balas, iya Ma, doain Silvi, biar Silvi kuat karena bisa bernatal tahun itu di rumah karena tahun lalu di rumah sakit. Jadi Mama tuh bayangin dia tidak belum pergi benar. Pas Mama ingat kali dia punya WA sama Mama. Dia bilang Mama lebih sehat dari dia. Dia Mama pikir sedih Mama Silvi Mama pikiran Mama kan gitu. Pada cepat mau ke Solo mau jaga dia, Mama udah mau kepergian. Mama mau ke Solo menjaga Cipi ya. Mama punya ketat banget dia WA sama Mama terus tahun lalu. Bilang Mama lebih sehat dari dia. Tapi Mama doain dia ya. Kita biar anak-anak yang baik, yang baik semua anak. Itu yang kenangan Mama. Dan masih yakin Mama bisa jaga dia di rumah sakit loh. Ternyata dia tidak, Tuhan lebih sayang sama dia. Kenangan Mama ya. Akhirnya dia yang Mama ingat banget sama simpan itu ya. Itulah kenangan Mama kecil ketok. Kita yang ya kalian kuat, anak-anak yang manis. Dia udah SMA,
Allah juga jaga mereka berdua kan biasa dia TV bersenang ya. Itu aja tenang sama buat Silvi. Ya. Ya memang Natal 2020 itu memang malam Natal, hari Natal, ulang tahun, Daud 27, malam tahun baru itu semua kami lakukan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Itu tahun 2020. Sampai anak-anak dari mulai malam Natal kita check-in kan ke dalam kamar hotel. Jadi kita merayakan malam Natal sampai malam tahun baru itu di Indriati. Nah, wajar kita semua tentunya juga, apalagi Silvi ya, maksudnya merindukan di 2021 Natal dia bisa merasakan lagi suasana Natal di rumah gitu. Dan sebenarnya Oktober itu udah bagus banget kondisinya, sehingga istilahnya dia sudah mulai masuk kerja gitu kan. Kita sudah sempat bikin kesaksian di bulan keluarga di GKI, kita udah sempat nyanyi gitu. Tapi apapun itu, ya Tuhan lebih sayang dan memang punya rencana yang berbeda yang mungkin tidak kita pikirkan dengan pikiran kita gitu. Nggak ada yang berpikir kalau ternyata dia akan dipanggil. Tapi memang khawatirnya saya itu sebenarnya udah seminggu apa 10 hari sebelum meninggal sih, karena memang panasnya nggak turun-turun. Maksudnya terus ditembak sama Sanmol kan, maksudnya yang lewat infus gitu. Ya, istilahnya kan udah, berarti kan infeksinya itu sudah termasuk infeksi sistemik kan, bukan hanya infeksi 1-2 organ gitu. Itu sih gitu. Di ICU juga nggak lama, aku lupa ya, cuma sekitar 2 atau 3 hari gitu di ICU. Di ICU cuma 2 atau 3 hari. Ya, salah satu yang membuat kalau boleh sedikit menyesal adalah ya waktu Silvi pergi itu dia dalam kondisi tidak sadar gitu, maksudnya koma gitu. Jadi aku anak-anak tidak sempat benar-benar pamit secara face to face, mata memandang mata dan mendengarkan secara langsung gitu. Tapi memang kalau ada beberapa teman mengatakan bahwa meskipun orang koma, dia masih tetap bisa mendengar gitu. Dia tetap bisa mendengar, sehingga waktu itu ada momen memang dokter sudah sedikit bisik-bisik, waktu itu sampai aku memang video call ke semua saudara gitu. Yang sebenarnya aku tidak ingin melakukan itu, cuman saya pikir ya masalah waktu kan gitu. Waktu itu kalau nggak salah Australia itu sebenarnya nggak mau, Mbak Tuti itu sebenarnya nggak mau, bahwa dia masih beranggapan nih ngapain sih gitu, gampangannya ini harusnya tetap sehat kok, tapi kok kesannya udah suruh minta maaf, sudah suruh segala macam meskipun cuma dibisikin gitu. Dan iya, kami muter minta maaf segala macam, dan aku juga sempat membisikkan juga gitu, dan aku membisikkan, dan aku yakin itu ada sedikit air mata yang keluar waktu aku bisikkan gitu. Jadi aku yakin bahwa dia mendengar, dia dengar apa yang kita bisikkan ke telinganya gitu. Dan ya itu semua kayak mimpi aja, maksudnya kita udah mulai nginep di Boyolali itu begitu dia di ICU, kita udah mulai nginep, kita sewa satu hotel di depan rumah sakit gitu. Kita udah pesan satu hotel depan rumah sakit, tapi aku yang jaga terus, aku yang selalu update. Ya memang perkembangannya ya sebenarnya sangat tidak baik gitu ya, cuman ya itu aku memang selalu update gitu. Itu aja sih. Kayak mimpi gitu kok. Kayak tadi gitu kita mikir ya. Jadi kita tadi perjalanan menuju ke makam, tadi jam-jam 9:30 gitu, kita kayak napak tilas. Bentar lagi mama dipanggil, terus kita lihat jam, ini waktu tahun lalu kita ada di mana, oh kita udah di dalam ambulans. Itu waktu itu kita kayak nggak ini ya, bahkan Tita tuh sempat di dalam ambulans tuh kayaknya dia, anak-anak tuh masih kayak mimpi itu, dia kayak main-main sama jasad mamanya gitu, dikitik-kitik apa-apa sama Tita gitu.
jadi kayak apa ya, kayak antara percaya nggak percaya. Tapi ya begitulah. Sudah setahun. Saya pikir bukan berarti semakin tahun kita akan lupakan, enggak, tapi ya memang kita akan tetap mengingat seseorang itu dari apa yang memang membekas di dalam hati dan pikiran kita. Gitu. Mbak Ita, silakan. Kalau saya, sebentar ya. Maaf agak ribut. Kalau saya sebagai kakak melihat Sylvie itu adalah sosok yang paling sabar di antara kami bertiga dan paling tadi si Audrey ngomong pas lihat foto Sylvie itu Sylvie adalah orang yang paling benar di antara kami. Maksudnya ya tahulah saya kan gimana orangnya, agak keras juga, emosi. Tapi Sylvie adalah orang yang bisa patut di contoh lah gitu. Dan saya bersyukur sekali Tuhan waktu itu masih ngasih saya waktu 1,5 bulan untuk benar-benar bersama dengan dia gitu. Nah, Tuhan udah beri yang terbaik lah ya. Saya juga di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Anto, kepada Anto sebagai suaminya sudah menjaga adik saya dari dia mulai sakit sampai nggak ada. Terima kasih dengan penuh kesabaran. Anto sudah menjaga, meladenin semua apa yang diperlukan oleh Sylvie. Gitu. Sylvie tidak akan pernah hilanglah dalam hidup saya gitu. Dia adalah adik yang luar biasa bagi saya. Dia tidak pernah menyusahkan orang. Dia selalu, ya itu kayak tadi saya bilang, dia sangat-sangat sabar. Apapun masalah yang dihadapi, dia menyelesaikannya dengan baik dan sabar tanpa emosi. Dan dia yang terbaik di antara kami bertiga. Itu aja. Terima kasih. Ya, kita. Mungkin. Andin gimana? Andin? Oh, dari tadi nggak diambil proses. Ya, kalau aku sama Mbak kan memang 4 tahun ya kenal. Pertama kali ketemu tuh Oktober 2018 waktu pulang pertama ya, ya Oktober. Terus nggak banyak ini juga, nggak banyak interaksi. Cuman pas aku nikah itu Mbak tuh sering bilang gini, kalau mau nanya apa-apa WA aku aja, dia bilang gitu. Cuman aku ya gini ngomongnya ceplos-ceplos, dia bilang jangan gampang sakit hati kalau sama aku gitu. Terus ya aku kan memang orangnya gini ya, jarang WA-an gitu ke aku. Terus emang gimana ya? Ya ke aku gitulah. Terus orangnya tuh bukan tipe yang suka cerita gitu loh di WA. Kalau ketemu baru jeplak semuanya bocor. Jadi kalau di WA jarang banget gitu ngobrol panjang gitu, tuh bukan tipe yang suka chat kayak gitu. Jadi emang pas Mas Anto, aku lagi di kantor, pas Mas Anto apa tuh namanya? Pas Mas Anto Din mau ngomong sama Mbak, mau ngomong apa tuh, aku masih kaget, makanya sempet diem lama kan, kayak ini ngapain, aku harus ngapain, karena ya kayak yang Mbak Tuti bilang, aku tuh nggak kepikir bahwa Mbak tuh akan sampai titik itu gitu, karena aku pikir ya pasti sembuh kok, kayak yang lalu-lalu kan di drop tapi keluar dari rumah sakit gitu. Itu tuh kaget dan baru nyadar kalau di situ tuh kayak wah coba sampai sini ya gitu. Makanya waktu itu ya sempet kayak apa ya,
Ya Mbak tuh kan sebenarnya sekali suka WA tanya-tanya kondisiku gimana di Bandung gimana gitu-gitu loh. Ya kayak ada nyesel juga karena aku tuh selalu jawabnya kayak semua baik-baik aja Mbak. Jadi emang gak ada cerita yang panjang gitu loh, gak ada curhat, gak ada yang gimana-gimana di situ kayak kesel aja sih, nggak punya interaksi yang apa ya? Ya Mbak menempatkan dirinya sebagai kakak gitu, tapi aku tuh kayak responnya ya udah gitu, nggak yang ya gitu kan, memang aku kayak gitu orangnya, cuma di situ aku agak ya harusnya aku lebih banyak gimana ya gitulah, ngerti kan, kayak ya ada penyesalan aja sih di situ. Pas video call itu tuh baru nyadar gitu kayak oh udah gitu sampai sini doang gitu kan. Ya, gitu. Ada yang pernah mimpi Silvi nggak sih? Aku nggak pernah loh. Malah temanku tuh 4 hari yang lalu bilang dia mimpi Silvi, katanya baik-baik saja dan segala macam. Ya aku sering sih kalau. Aku nggak pernah sih. Cuma sekarang ya maksudnya nggak ada lagi, kalau buat aku nggak ada lagi yang suka WA. Mbak, minta resep Brennerbom dong. Mbak, minta resep Binte dong. Mbak. Iya, kadang Mbak Silvi tuh suka, Din tanya mama dong resep anu apa gitu. Wah, bentar ya. Aku pengen masak nih Mbak. Sekarang Minta resep puding dari Australia, Melbourne. Apa Tante? Puding coklat. Podeng Hukmen. Nanti tahun depan Ki buat podeng. Oh iya. Perasaan tahun depan tuh masih lama, padahal tinggal berapa minggu ya. Dan nanti baku ganti nih biapong. Iya, biapong yang rasa durian ya. Iya, betul. Pak Riki musim durian nih. Aduh, jangan bilang durian Om. Di sini mahal durian. Di Pak Riki jatuh-jatuh nopi di bawah pohon. Aduh, jangan bilang durian. Di sini durian montong 1 kilo $25. Aduh, $25. Emang berapa ratus? 150.000. Di sini so cukup orang mau makan 1 bulan itu. Jangan sebut-sebut durian di sini. Nah, sama gitu kata. Nanti kalau ke Sulawesi puas-puas makan durian. Oh, pasti itu. Tante Suna, ada yang mau diomongin nggak tentang Silvi? Ada kenangan apa? Masih di jalan, nggak usah nyalain video, tapi kalau mau ngomong. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Iya, Tante Sunanya belum nyalain ini deh. Tapi ada ini deh, ada apa yang pengen diinget-inget, dan ini nyenengin banget. Silvi itu sempat bantu Opa Gin, papanya Ko Andre itu ngurus macam-macam di rumah sakit Boyolali. Waktu itu kita kesulitan, tapi sorry. Waktu itu Silvi bantu. Semuanya diselesain sama Silvi. 1 hari jadi sampai Opa Gin itu begitu mudahnya untuk pasang ring di Rumah Sakit Karyadi. Itu buat kami benar-benar sesuatu yang nggak bisa dilupain. Tante Suna memang mau bicara di sini waktu dari kemarin Anto ngomong, oh iya, aku belum sempat
cerita mengenai itu. Mungkin Anto tahu tapi hanya sekelebatan gitu ya. Tapi kalau buat Tante Suna itu aku harus cerita deh kayaknya. Karena itu amat sangat berarti buat kita. Opa Gin waktu itu harus pasang ring tapi karena masih BPJS Boyolali, Opa Gin harus ngurus ke rumah sakit Boyolali, tempat di mana Silvi ada gitu. Jadi waktu itu 1 hari selesai, surat-suratnya selesai. Begitu nyampe di Semarang, besoknya kita urus. Opa Gin hanya tinggal nunggu seperti waktu tunggu aja, dan itu tidak lama. Nah, cuma waktu setelah Opa Gin selesai sehat, kita sempat ketemu Silvi, tapi posisinya Silvi lagi sakit juga waktu itu. Karena waktu itu kalau nggak salah kita yang belum boleh ketemu itu loh, Tok, yang karena Silvi autoimun kan, jadi nggak sembarangan orang bisa ketemu Silvi gitu. Tapi saya sering telepon, maksudnya nanya kabar, saya thank you banget. Dan Silvi waktu itu sudah tahu kalau Opa Gin sudah selesai operasi pasang ring dan lain-lain gitu. Jadi terima kasih banget meskipun itu udah nggak ada. Tapi ini kebaikan yang tidak bisa dilupakan, kebaikan yang akan selalu dikenang. Jadi terima kasih banget, meskipun Anto nggak tahu, tapi sekarang di Suna puas bisa cerita sama Anto, juga sama keluarga yang lain. Silvi itu memang selama memang dia bisa membantu, pasti dia bantu. Kalau memang dia bisa bilang tidak bisa, ya karena memang dia tidak punya kapasitas untuk menuju ke arah sana gitu. Tapi dia orang yang memang, aku beberapa kali bikin status gitu karena aku kan masih pegang WA-nya kan. Banyak kolega-koleganya yang memberikan testimoni dan kesaksian baik untuk Silvi gitu. Beliau orang baik, terus kemudian tetap di hati dan lain-lain. Jadi I think she's done her job excellent di dunia ini gitu. Dan sudah waktunya untuk kembali. Meskipun kata orang kok masih 44 tahun gitu. Tapi ya balik lagi ya. Umur sekarang nggak ada yang tahu gitu. Iya betul. Umur sekarang nggak Ya, ada yang 44 tahun tapi dia bawa banyak bekal ya. Jadi memang makanya tadi saya mikirnya, oh ya aku belum ngomong ini, mungkin ini kesempatannya. Jadi thank you semuanya. Kami tetap berdoa semoga ya, kalau Silvi saya yakin sudah bahagia di sana gitu. Jadi saat ini kita saling mendoakan, yang ada di sini semuanya sehat. Amin. Jadi untuk Rani mungkin saat ini belum bisa ikutan karena memang dia juga lagi ada keperluan. Kebetulan sama Tante Yuna nanti mungkin saya japri ke Anto aja gitu. Salam buat keluarga semuanya. Mbak Tuti terima kasih. Untuk Titu, Tante Suna kalau manggil Oma, Suna kalau manggil Titu sehat-sehat ya. Iya. Tambah cantik, tambah ganteng. Gitu ya. Terima kasih Tok. Ya, makasih Tante Suna. Aku biasanya manggilnya lebih enak, Ci, tapi ini karena di forum cukup official, jadi aku manggilnya Tante Suna. Iya, kemarin daftarnya Oma Suna. Hai Om. Iya. Oma muda. Iya, Oma muda. Ya, thank you. Ya, makasih Tante Suna. Makasih Tante Suna.
Udah semua ya. Ya sebenarnya waktu nggak akan pernah cukup sih untuk ngobrolin. Pada saat kita kehilangan, pasti semua kita akan bisa melihat sisi baiknya aja, pasti itu. Jadi ya buat kami sih nggak akan pernah selesai. Yang penting dia sih maunya kayak kemarin tahun lalu begitu tanggal 17 meninggal, balik ke rumah tuh tanggal berapa? Habis dari 19 kan dikuburkan loh. Tanggal 20, waktu itu kita belum pasang pohon Natal loh. Karena memang di rumah sakit kan. Ya udah kayaknya kalau memang mau diikuti kata hati, ngapain pasang pohon Natal. Cuman nggak tahu, ada yang bisikin, Silvi tuh pengen Natalan di rumah gitu. Ya kenapa kita nggak pengen tetap ada suasana Natal gitu. Ya udah gitu. Dan kami pun memang dari dulu merindukan suasana Natal. Jadi ya nggak. Makanya kemarin aja waktu Natalan, Mbak Ita sama Audrey ada di Solo aja, kita masih sempat bikin foto ini, bikin segala macam. Jadi ya tetap bersukaria dengan kehadiran yang kerabat-kerabat yang datang. Yang dari Manado mungkin Lemus kita ada sharing. Iya. Kita Yarli, silakan. Masih ada tah? Sunda masih ada? Masih. Oh iya. Apa pernah ketemu sama Silvi? Oh kayaknya pernah dulu sama-sama di Manado kan? Iya. Ya, silakan Yarli Muskita. Mungkin masih berkegiatan. Selamat malam semua. Selamat malam. Pak Anto dan keluarga besar. Salam, saya Yarli dari Manado. Kenal lama ya sekitar 30 tahun lebih sama almarhumah Ibu Silvi, adik juga Mas Roni dan kakak Monita. Kami juga dulu berteman di Yayasan Ebenezer ketika saya dan Ibu Monita di SMP, Silvi sama Roni di SD. Tapi kita di Ebenezer di Manado itu sekolahnya satu kompleks, Pak Anto dan saudara. Jadi kita memang kenal dekat juga, dan saya ya kenal baik lah dengan keluarga Pak Joko Harsoyo sejak tahun 85 ya sampai sekarang ini kita tetap berhubungan. Jadi ketika meninggal dunia tahun kemarin, saya juga mungkin beberapa menit setelah meninggal saya juga dihubungi juga oleh komunitas juga dari Salatiga kalau tidak salah ya. Kita tetap berkomunikasi baik, dan almarhumah orangnya sangat baik, dan ya mungkin lebih jelas komunitas mungkin boleh jelaskan. Saya dulu mungkin sering ke rumah ya di Manado, di Jakarta juga, sering juga ke Taman Kota, biasanya ketemu dengan almarhumah juga, orangnya sangat baik, sangat santun lah, dan ya pasti waktu saya ke rumah Pak Anto beliau sangat baik ke saya lah gitu. Pada malam hari ini berkesempatan gabung, dihubungi oleh komunitas, kalau bisa bergabung ya saya ambil waktu memang full dan tidak keluar tadi, cuman off kamera aja karena ke toilet. Banyak bersabar Pak Anto dan kedua anak terkasih, hanya bisa menitipkan Mazmur 116 ayat 15 perkara kematian orang yang dikasihinya. Mbak Silvi telah bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita semua meyakini keluarga yang ditenangkan tetap semangat dan senantiasa diberkati dalam perlindungan Tuhan. Salam dari kami sekeluarga dari Manado. Saya bersama kedua anak saya, keluarga Muskita di Manado, untuk
Pak Anto dan keluarga besar yang hadir dalam Zoom sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat merayakan Natal untuk kita yang merayakan di 25 Desember 2022. Selamat menyongsong tahun baru. Kiranya di tahun 2023 pun Pak Anto tetap semangat, lebih diberkati untuk mengawal kedua anak terkasih. Itu tugas utama tentu, dan saya memberi spirit ya, anak-anak yang cantik, ganteng, pasti diberkati Tuhan Yesus. Begitu itu dari saya. Salam hormat kami dari Manado. Saya Yarle Muskita bersama kedua anak Gilbert dan Gaby di Manado. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat malam. Shalom. Ya, terima kasih Pak Muskita. Kayaknya aku inget deh. Baita masih on nggak? Tante Momon. Halo. Masih. Kita sempat menghabiskan di rumah sakit kalau nggak salah. Kita sempat main tebak-tebakan sama Sylvie. Betul. Dan berarti Sylvie nebaknya benar kan? Betul. Didoakan aja ya. Ya. Penasaran. Doa apa nih? Ayo sekalian proklamasi bagaimana ini ceritanya? Belum ada bendera dari pihak lawan. Baita, aku dengar loh, kamu ada apa ya? Kamu nggak jujur ya? Ayo. Kamu jangan kabur ya. Nanti aku japri ya, Mbak. Nanti tunggu update-nya ya. Ditunggu ya. Iya, Mbak. Tok, kalau ini nggak ngomong juga, aku japri kamu ya, Tok. Boleh. Ada lagi? Silakan dilanjut. Mungkin sharing tentang Sylvie-nya. Kak Odi belum? Oh, Kak Odi. Odi. Bentar. Sharing. Odi mau On cam. Sharing sama Sylvie. Halo. On cam. Sabar ya, saya lagi makan. Sebentar. Apa nih tiba-tiba? Disuruh sharingnya. Sharingnya adalah aku dulu waktu sama Cipi, sama Tian juga. Kalau liburan tuh pasti ada aja yang bikin ngakak. Kita diem. Tapi aku senang sih, maksudnya apa ya, tante yang seru banget tuh Tante Sylvie, karena kayak bercanda, jokes, terus jalan-jalan tuh pasti ada aja ketawanya, apalagi sama kita. Jadi ingat waktu Tante Sylvie masih sehat, ke rumah Opanong, kita hujan-hujanan. terus pokoknya Tante Cipi waktu itu mau neduh juga kan. Terus Tante Cipinya jatuh, tapi tak kenapa kita bertiga nggak nolongin, kita jahat banget. Tapi maafin aku Tante Cipi, tapi kita bertiga ketawa tiga-tiganya. Terus Tante Cipi juga ikutan ketawa. It's okay, it's all about the moment and the love. Gitu. Tapi bersyukur sih Tante Sylvie orangnya baik banget, bantuin aku juga waktu di Solo dengan permasalahan cantengan ya, walaupun nggak penting, cuman sangat membantu. Gitu. Oh sama inget ini, waktu itu Tante Cipi waktu udah mulai sakit tapi udah membaik juga. Pas membaik itu kan Tante Cipi udah mulai kerja tuh. Ya ngelek ya Mbak. Oh pokoknya pas Tante Sylvie mau ke kerja ke kantor kan ada Joy tuh, ada aku juga, aku bilang hati-hati Tante, semangat kan. Terus si Tante Cipi nggak sengaja ngomong iya Joy, jadi aku kira Joy. Tapi nggak apa-apa karena jadi sebelum ke kantor tuh jadi ketawa. Hai Joy.
Gitu, sharing dari aku. Pokoknya kalau ke Solo atau Tante Cipi ke Jakarta, tiap Udah. Frozen. Itunya koneksinya ya. Mas Anton belum. Mas Anton nanti aja ya sekalian itu ya. Oke. Ya. Abis ini apa sih, Kak? Abis ini apa, Dan? Habis ini adalah Kita lanjut dulu bagaimana, Mas? Ya, boleh. Masing ya. Selanjutnya renungan singkat yang akan dipimpin oleh Om Anton. Silahkan Om Anton. Kita semua doa dulu ya sebelum renungan, karena ada firman yang akan dibacakan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan untuk Tuhan, Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Dan kami adalah ciptaan Tuhan, yang adalah hamba Tuhan yang setia menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, malam ini kami merayakan kehidupan saudari terkasih kami Silvi, yang telah kembali ke pangkuan Bapa dan bersama Tuhan Yesus saat ini, yang setia mendoakan kami. Kami mohon Tuhan berkati kami dalam renungan singkat malam ini, merenungkan firman Tuhan, dan juga merayakan sukacita kehidupan yang telah Tuhan anugerah kepada kami. Tuhan Yesus pimpinlah kami, Roh Kudus, penuhi hati kami dengan sukacita dan kegembiraan. Dalam hidup ini kami isi hanya dengan kebahagiaan, kesukariaan. Teriakan bahagia kami ya Tuhan, karena Engkau berserta kami. Dan terutama Engkau telah bersama dengan kekasih kami Silvi. Terima kasih Bapa, angkat doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua. Malam ini kita akan renungan singkat sesingkat-singkatnya. Tapi tadi Anto udah tanya ya, kalau Mas Anton bagaimana? Kesan yang sangat indah dengan Silvi adalah setiap kali ketemu, setiap kali WhatsApp, setiap kali kita video call, setiap saat kita berinteraksi semuanya indah. Orangnya lucu, orangnya intelijen, pandai, cerdas, peka. Orangnya punya perasaan yang sangat halus, lembut, tapi juga bisa mendengar jeritan hati orang dari jauh. Dia bisa mendengarkan, dan kami kontak batin dengan sangat mudah. Ya, jadi kami sekeluarga, tapi istimewa dengan Silvi. Dan dia adalah orang yang open, yang terbuka, depan belakang sama saja. Tidak ada yang disembunyikan. Dan ya kami sering joke yang orang lain nggak tahu. Jadi hanya orang yang pada tingkat intelijensi tertentu yang bisa ngerti ya, Deanto, sorry ya. Silvi adalah pribadi yang sederhana, terbuka, dia mau menerima siapa saja. Jadi bukan hanya jujur, tapi juga open to accept other people ya. Banyak kenangan yang paling masih ingat itu final kejuaraan dunia tepuk nyamuk di Solo tahun 2019. Itu pertandingan besar diudarakan ke segala macam TV ya, TV Solo ya. Jadi waktu itu penyerahan piala bergilir ya, pemenang yang lama ke pemenang yang baru, jadi akan diadakan lagi pertandingan berikutnya, tapi ternyata gagal ya. Namun kami berdua, saya dan Silvi, yang menyanyikan lagu Mars penyerahan piala itu, ada videonya, Dianto mungkin nanti next time bisa diputar ya. Dengan sukacita kami menyanyikan Mars, ini lagu perkawinan, jadi nggak ada hubungannya dengan penyerahan dari piala. Anyway, we had fun, kita semua
mengalami kebahagiaan yang lucu dan indah. Jadi sepertinya dia nggak pernah pergi, dia selalu ada bersama kita. Dan malam ini, renungan singkatnya adalah celebrate life atau merayakan kehidupan. Ini mungkin bagi orang timur ya, kenapa ya? Dari kedukaan gitu kita merayakan kehidupan. Di Indonesia itu kalau ada yang meninggal ya, salah satu anggota keluarga wafat, keluarga atau orang tua atau anak atau saudara itu menangis, beratap, jenazah ada di tengah-tengah keluarga ditangisi oleh saudara tinggalkan, gerak air mata, menangis semua, sedih. Anak family menangisi kepergian almarhum atau almarhumah. Itu di Indonesia. Fenomena yang umum dan kita semua alami. Saya juga baru saja kehilangan ayah angkat saya hari Minggu lalu ya. Minggu lalu itu meninggal Helen Barlow di Brisbane, 90 tahun usianya. Cuman bedanya begini ya, kalau di Indonesia seperti itu, di Barat ini, di Australia, Eropa, di Amerika itu tidak ditangisi. Ada yang menangis sedikit, tapi kemudian pada saat ibadah atau funeral service itu mereka merayakan seperti pesta, merayakan kehidupan orang yang pergi ini. Kehidupan orang yang sudah wafat, yang tadinya selalu ada, terus tahu-tahu enggak ada. Itu kehidupan dirayakan di rumah ibadah ataupun funeral service, rumah duka, dibacakan kisah biografinya, ya. Disebutnya apa? Seperti apa ya? Biografi ya, sejarah dari awal. Semua yang baik diceritakan, kemudian diputar lagu kesukaannya. Ya. Jadi hampir semua tidak bersedih di perayaan pemakaman Barat itu justru seperti pesta. Walaupun nggak hingar-bingar makan-makan, tapi walaupun ada peti mati di situ, semua berkumpul, semua menceritakan kebaikan kehidupan dari almarhum atau almarhumah. Kemudian diputarkan lagu kesukaannya, dan semua mendengarkan dan merasakan bahwa dia tidak pergi, dia ada tetap di tengah-tengah kita. Baik di Barat ataupun di Indonesia, di balik semua itu, ya, tidak ada benar, tidak ada salah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana keluarga almarhum atau almarhumah, namanya Sylvie ya, almarhumah, keluarga ini yang ditinggalkan itu dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik dan berkelanjutan tanpa kehadiran Sylvie. Jadi Sylvie sudah kembali ke pangkuan Sang Halik, Sang Pencipta. Ya, itu dibalik semua itu, itulah pertanyaan yang paling utama. Tentunya tidak mudah dan kita menyaksikan sendiri awal-awalnya berat sekali, dan kami rutin Zoom ibadah keluarga, dan kami Anto juga Tita Tian juga sharing ya. It's not easy, itu sangat sulit sekali untuk bisa melanjutkan tanpa melupakan, tanpa menangis, tanpa bersedih. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai keluarga, sebagai saudara dari keluarga adik kita terkasih nih Anto, Tita dan Tian, berduka. Pertanyaannya bagi kita adalah apakah kita telah ambil bagian? Sekali lagi, apakah kita telah ambil bagian dan memastikan bahwa mereka, adik kita Anto yang tercinta ini dengan anak-anak terkasih, Tita Tian itu dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan baik dan berkelanjutan. That's the big message. Dan itu adalah pesan yang juga yang saya yakini Sylvie ingin kita semua yang ada di luar lingkaran keluarga adik kita Anto ini melakukan hal itu. Kita ambil bagian dan kita juga memastikan bahwa Anto, Tita yang sudah kuliah, Tian akan masuk SMA, itu bisa melanjutkan hidup dengan baik and sustaining, dan berkelanjutan. Itu pertanyaannya. Sebagai pengikut Kristus, tadi kita udah sharing, kita ini harusnya bersukaria, menari-nari. Kenapa? Karena saudari terkasih kita, Sylvie,
istri tercinta, mama tercinta, itu telah bersama Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen kita percaya, iya, Mama Sylvie sudah berada bersama Tuhan Yesus. Di mana? Di sorga yang kekal, kehidupan yang panjang yang tidak ada habisnya dan tidak ada kematiannya. Begitu memasuki batas yang sudah dilalui oleh saudari terkasih kita Sylvie, kita hidup di alam kekal. Haleluya kan? Mama Sylvie, Tita Tian sudah sampai di alam kekal bersama Tuhan Yesus. Apa yang kalian takutkan? Apa yang kalian sedihkan? Tidak perlu. Mengapa kita tidak sedih? Karena Mama Sylvie mendoakan kalian berdua, mendoakan papa kalian yang masih berjuang di sini. Di alam kekal di surga sudah enak semua bersama Tuhan Yesus. Dulu Mama Sylvie sakit, berbaring di tempat tidur, pulang ke rumah, masuk rumah sakit lagi, diinfus, pulang lagi, masuk lagi ke rumah sakit. Pulang lagi bekerja, masuk lagi rumah sakit. Dulu susah sekali. Terbaring rumah sakit, lemah, sakit sampai nafas terakhir. Sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bersuka cita. Sungguh-sungguh bersuka cita karena Mama Sylvie sudah bersama Tuhan Yesus. Sementara kita masih ada di dunia yang fana ini, yang tidak kekal. Dan kehidupan kita pun tidak kekal di sini. Kehidupan Mama Sylvie kekal. Dan bisa mendoakan kita semua di sini. Bukankah ini suatu kabar gembira bagi kita semua ya? Jadi kita mulai belajar merayakan kehidupan. Bagaimana Alkitab memandang ini? Ini tidak berarti sukacita, ada orang lain susah, kita sukacita, bukan ya. Orang lain kesedihan, bukan. Tapi iman Kristiani mengatakan bahwa kalau Mama Sylvie sudah bersama Tuhan Yesus, harusnya kita bersukacita dan mengucap syukur. Dan 1 tahun ini berlalu dengan baik. Memang ada kehilangan, tapi kita ada hati, ada perasaan bahwa Mama Sylvie tidak kemana-mana, ada di sini. Sekarang sedang duduk dekat pohon Natal, dekat kalian. She's always with you. Wherever you go, she is always with you. Dia selalu bersama dengan kalian. Di tempat kerja, di tempat kuliah, di sekolah, di rumah. Lagi duduk nonton TV ada di sana. Dan dia selalu mendoakan kita. Apa yang Alkitab katakan mengenai sukacita ini? Ya, sekali lagi ini bukan sukacita pada saat saudara kita bersedih, bukan. Tapi di balik kematian, ternyata saudari kita, mama kita, istri kita, itu sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dia setiap detik mendoakan kita. Amin. Di buku Esther, pasal 8, ayat 16-17. Ini saya akan ambilkan perikopnya saja, intinya. Dari Esther itu luar biasa. Esther pasal 8, 16-17. Itu ceritanya, Esther itu kan orang Yahudi ya. Jadi dia itu mendampingi raja. Ya. Kata-katanya di sini adalah telah beroleh kelapangan hati dan bersukacita, kegirangan dan kehormatan. Ada sukacita dan kegirangan dan perjamuan serta hari gembira karena mereka diselamatkan dari kebinasaan. Itu perikop 16 dan 17 yang saya ambil. Tidak semua kata saya ambil. Tapi latar belakangnya cerita Esther adalah saat itu orang-orang Yahudi, sisa bangsa Yahudi yang sudah terserak itu ya, itu terancam dibinasakan oleh raja yang bernama Ahasveros atas rekayasa jahat, atas fitnah dari orang, juga orang istana yang bernama Haman Harmedata. Seluruh bangsa itu akan dihabisi oleh satu gosip dari Haman. Namun rencana digagalkan oleh Esther. Dan raja berkenan kepadanya. Kata para teolog, kitab Esther ini enggak menyebut nama Tuhan sama sekali. Kenapa dimasukin dalam kitab suci? Tapi kalau dibaca dengan mendalam, ini mengisahkan Tuhan dengan kita. Esther adalah contoh manusia yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan didengar oleh Tuhan.
kita balik ke konteksnya Mama Silvi. Mama Silvi itu didengarkan doanya oleh Tuhan. Dikasih Tuhan. Setahun ini kalian bertiga diberkati sehat. Kalian diberkati berhasil melalui semua walaupun ada sedihnya. Tapi dalam kesedihan Tuhan juga menangis bersama kalian. Dalam kesusahan Tuhan ikut menanggung, memanggul beban hati, beban tenaga, beban kerjaan kalian. Dan kau melihat Esther sebenarnya Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa Mama Silvi untuk kalian. Kalian terancam, bisa jatuh, bisa stres, bisa terpuruk, hanya meratap saja tiap hari menangis. Karena ada adat seperti itu, ada istiadat yang kalau ada yang meninggal kita harus meratap sekian hari, meratap saja. Ya, orang Yahudi juga ada the Wailing Wall atau tembok ratapan. Mereka meratap di sana. Mereka telah terbuang berpuluh-puluh tahun ya. Jadi ini menggambarkan bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan kita terhindar dari kebinasaan. Dalam Mazmur 142 ayat 7, saya juga ambil beberapa kata-kata, yaitu keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Seorang yang tertekan dalam penjara berkata pada Tuhan, Tuhan keluarkan aku, supaya aku bisa memuji namamu. Begitu rindunya memuji, tapi juga berita pada Tuhan. Adik Anto, Tita dan Tian pasti berdoa pada Tuhan. Pasti kalian berdoa. Dan Tuhan mendengar doa kalian. Tambahannya hanya mari kita bersuka cita. Saat ini kita merayakan Natal bersama Mama Silvi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi adalah sukacita dari kita, dari orang, dari manusia. Karena doanya didengar. Esther contoh. Orang Israel bersukaria menari-nari di jalan. Karena doanya dikabulkan. Mereka tidak dibinasakan. Tapi yang kedua adalah ada sukacita sorgawi pada saat satu orang bertobat. Itu sukacita yang besar. Bapa di surga, Tuhan kita itu bersukacita. Sorga, malaikat, para kudus bersorak-sorai pada saat satu orang berdosa bertobat. Lukas 15 ayat 23. Ini dari perikop Tuhan Yesus memaparkan mengenai kisah perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang minta warisan dari papanya masih hidup. Dia punya saudara juga laki-laki, dia minta jatahnya dia, warisan. Yang saya harus dapat waktu bapak mati. Padahal bapaknya masih hidup. Bapaknya kasih. Anak itu pergi melalang buana, berpesta pora, hambur-hambur uang, akhirnya habis uangnya. Akhirnya dia tidak punya apa-apa, semua teman-teman meninggalkan dia hanya bisa kerja sebagai pemberi makan babi dan rebutan makanan babi dengan babi. Akhirnya dia sadar, dia putar haluan, dia berbalik, berpikir, aku sebaiknya kerja sama bapakku sendiri, daripada aku kerja di sini. Lalu ia kembali, bapaknya melihatnya dari jauh, langsung dipeluk. Dia sepertinya nggak mau dengar omongan apa anaknya. Anaknya padahal sudah mempersiapkan suatu puisi. Dia mau minta maaf sama bapaknya. Bapaknya sampai seolah nggak mau dengar. Sini aku peluk kamu. Ayo siapkan pesta. Kasih dia cincin, kasih dia jubah, sepatu, dan lain sebagainya. Bapak itu begitu gembira. Sorga bersorak-sorai saat satu orang bertobat. Bagaimana dengan kita saat ini? Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan itu harus kita lakukan. Pancaran dari keluarga ini, adik kita tercinta Anto, Tita dan Tian, itu terang sekali, bersinar. Kalian bersinar karena kalian adalah kalian. Dan kalian didoakan oleh Silvi dari sorga. Bagaimana kita saat ini? Apa kita masih berduka cita? Atau kita sebaiknya merayakan kehidupan? Sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Bagaimana kalau kita memuliakan nama Tuhan, berterima kasih karena setahun ini, sejak 17 Desember 2021 sampai 17 Desember 2022, kita diberkati dan keluarga adik kita Anto tercinta ini masih setia di sini di depan Zoom. Kita masih berjalan ibadah keluarga. Luar biasa. Dan dengan iman percaya bahwa Silvi ada di sini. Kalian tadi napak tilas kan? That is so beautiful.
itu adalah kenangan yang nggak bisa hilang. Jangan coba-coba dilupakan. Itu akan selalu melekat, tidak akan hilang. Ya, apa yang terjadi itu indah, dan bagikan kepada orang lain. Bagikan bagaimana kalian bisa survive. It's a big thing. Kalau masih ingat tahun lalu, aku pernah cerita ya, awal-awal bisa mungkin, ya handling ya perasaan, tapi lama-lama kerasa kan, dia udah nggak ada ya, oh kosong ya sepertinya. But you made it 12 months. Ini udah setahun, ya bisa dilalui dengan baik dengan tuntunan Allah. Jadi untuk kita semua, kita wajib bersukacita dalam kegirangan serta hati gembira karena Tuhan selalu membela kita, dan buktinya jelas. Tuhan membela adik kita Anto, membela Tita juga Tian. Life goes on, ya kan? Tapi bukan move on terus melupakan, bukan. We move along, yes. Life goes on, yes. Tapi kita tidak melupakan. Justru mengingat Sylvie berarti kita mengingat Tuhan. Dia sudah bersama dengan Tuhan, dan dia selalu mendoakan kita semua. Dan sebelum kita meninggalkan tempat virtual ini, marilah kita mengingat-ingat kembali kita semua akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan karena kebaikan itu sudah kita ingat terus, marilah kita bersukacita. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan seluruh hidup kita. Jadi congratulations untuk adik kita Anto, kita dan Tian, you can handle this without forgetting our beloved Sylvia, your mom. Itu nggak akan bisa lupa, but you made it, and God always bless you. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Mas. Ya, silakan pembawa acara. Oh iya. Sampai kau masih bertugas. Ya maaf ya, maaf. Nyanyian. Pujian. Oh ya, selanjutnya ada penayangan video indah pada waktunya. Itu penyanyi. Putri Siagian. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kamu Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan, menangis bersorak terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua Dia dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan.
Ya, selanjutnya ada sesi doa keluarga. Dan gimana pengaturannya? Gimana Mas? Fendi. Om Penny mau berdoa? Tonton saja. Mas Anton Bagi-bagi aja ya doanya. Iya. Joy, angkat Joy. Mama. Joy. Mama mau doakan kita semua, Mama. Iya, doa-doa singkat aja. Kita masih mau ketemu lagi ibadah malam Natal atau setelah Natal ya? Atau sekalian malam tahun baru ya? Ya, boleh. Atau Bisa. gitu ya? Kita ketemu ini aja pas malam Natal pasti nggak bisa ya. Malam Natal nggak bisa, kami ke gereja juga. Iya, makanya. Mungkin pas ini Tahun baru saja. Baru saja. tahun baru saja tanggal 1. Iya. Satu. Nanti kontak-kontak lagi. Iya. Oke. Berbagi. Bagi-bagi seperti yang biasa. Atau ini aja apa? Mau siapa? Mau Mas Anton semua? Terus atau bagaimana? Karena sana juga sudah malam. Ada malam kita sekalian doa penutup ya. Oh ya. Ya. Oke ya, kita semua berdoa penutup. Terima kasih semua udah sharing. Setelah ini masih bisa ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita tutup dulu dalam doa acara kita malam. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami. Kami telah menerima firman Tuhan. Dan kami Tuhan malam ini ingin mendoakan satu sama lain. Karena kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Dan saudara kasih kami Silvi mendoakan kami setiap saat. Memohonkan kepada Tuhan Yesus. Apa yang kami perlukan. Persoalan apa yang kami hadapi. Dan bagaimana kami harus bersikap sebagai pengikut Kristus. Kami ingin mendoakan orang tua kami terkasih. Kami mendoakan Mama Eko di Bandung, berserta juga dengan Tante Eke, Tuhan, yang mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada Mama. Tuhan telah menjaga melihara mereka dengan kesehatan yang baik. Dalam masa-masa masih pandemi ini Tuhan lindungi, hindari dari virus penyakit menular ini ya Bapak. Dan kami berdoakan untuk kesehatan, hari lepas hari kebahagiaan. Dan kami berdoa agar Mama dan juga Tante Eke ini yang menjadi bagian dari keluarga adik kami Bambang di Bandung tetap menjadi teladan, menjadi panutan bagi kami semua. Kami juga mendoakan keluarga adik kami Bambang, Andin dengan anak-anak Daka juga Bima Tuhan. Ucap syukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan untuk adik-adik kami ini, Bambang dan Andin, dengan kehadiran Bima ya Tuhan, terutama sekali Engkau menganugerahkan anugerah yang sangat indah, dan Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, segala kebutuhan mereka Tuhan cukupi. Saya berdoa untuk pekerjaan Bambang dan juga Andin ya Tuhan, Tuhan selalu berkati, dan mereka selalu menjadi terang, menjadi garam dunia, dimanapun mereka Tuhan tempatkan, dan juga dalam pelayanan mereka. Dan berkatilah Daka dan Bima agar bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat dan kehidupan rohaninya juga bertumbuh ya Tuhan. Berilah kesehatan, lindungilah anak-anak kami ini. Dalam mereka juga kelak akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Hari ini istimewa Tuhan, kami berdoa untuk Tante Joko di Jakarta ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, pemulihan dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan berkati kehidupan rohaninya. Juga kami mendoakan
Monita ya Tuhan, beserta Audrey, dimanapun ya saat ini berada dengan segala pergumulan dan kehidupan yang mereka harus lalui saat ini. Ucap syukur untuk Audrey untuk kuliahnya. Kami juga mendoakan agar mereka selalu Tuhan berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Mendoakan Roni, istri dan anaknya. Kami berdoa agar Tuhan juga memberkati ia. Dan istimewa saat ini kami berdoa untuk adik kami, Anto ya Tuhan. Malam ini kami bersuka cita karena kami tahu saudari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Dan senantiasa mendoakan adik kami Anto beserta kita dan juga Tian. Tuhan kami ucap syukur Kau berkati mereka 1 tahun ini. Sungguh-sungguh dapat menjalankan hidup mereka dengan baik. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Tugas, pekerjaan, kuliah, sekolah, tugas sehari-hari, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tuhan telah topang, Tuhan bantu. Tuhan tolong mereka dalam setiap kesulitan. Tuhan hibur mereka dalam kesedihan. Dan hari ini, kami percaya Tuhan, Tuhan tanamkan sukacita dan damai sejahtera. Kegirangan di hati mereka karena mereka tahu bahwa Silvi selalu ada bersama mereka. Dan Silvi selalu berada bersama Tuhan Yesus mendoakan mereka. Terima kasih untuk 1 tahun ini yang begitu baik ya Tuhan. 1 tahun ini yang penuh kenangan, penuh perjuangan. Namun pada akhirnya Tuhan tetap mengingatkan bahwa Engkau selalu setia sekarang dan selamanya. Akan Engkau setia menjaga Silvi selama hidupnya di dunia ini. Dan sekarang bersama dengan Engkau dalam kehidupan di sorga yang kekal. Berkati pekerjaan pelayanan adik kami, Anto ya Tuhan. Apapun tugas yang Engkau telah letakkan di pundaknya yang ia emban dan ia lakukan juga sebagai pemimpin. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan penuh kasih agar ia diberikan hikmat dari surga, kesabaran, pemimpinan yang luar biasa, kepandaian dan keahlian. Tuhan urapi ia dimanapun ia berada, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat. Berkatilah anak kami Tita ya Tuhan dalam kuliahnya. Lindungi ia dimanapun ia berada ya Tuhan Yesus. Jagalah ia dan berilah ia kepandaian dan hikmat menyelesaikan seluruh kuliahnya dengan baik, dengan semangat, dengan kesungguh-sungguhan. Sebab kami percaya masa depannya adalah ada di tangan Tuhan dan Tuhan mempersiapkan rencana yang indah baginya. Untuk Tian yang masuk SMA, Tuhan berkatilah agar Tian juga terus bertumbuh, menjadi kuat, sehat, dan juga pandai Tuhan, cerdas, dan Kau berikan hikmat yang luar biasa, menyelesaikan sekolahnya, kemudian ke bangku kuliah, dan ia dapat juga bekerja dan terjun di masyarakat. Tuhan berkati Tita dan Tian Tuhan, dalam pelayanan mereka, dalam segala upaya mereka, memperbaiki, bertumbuh, berhikmat, dan terus bertumbuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kau mengasihi dia Tuhan, dan kekasih kami Silvi terus mendoakan. Dengarkanlah doa-doa kami. Kami juga ingin mendoakan Tante Suna, Tuhan, dengan keluarganya, dan seluruh anak famili, keluarga saudara-saudaranya, keluarga dari Silvi, ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara kami, Bunga Yanle Muskita, Tuhan, di Manado beserta anak-anaknya. Kami ucap syukur malam ini ia bergabung bersama kami dan dapat juga sharing mengenai kehidupan Silvi. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa khusus untuk Om Fendi dan Tante Wilhelmina Tuhan. Dan mengucap syukur Kau berkati mereka dengan kesehatan, dengan kasih, dan pelayanan mereka Tuhan. Dan kami juga mendengarkan kesaksian mereka. Kami berdoa untuk Tuhan selalu berkati, lindungi mereka, juga keluarga mereka ya Tuhan, anak-anak mereka dan keluarga. Dan Tuhan kami percaya Engkau penuh kasih, Om Fendi dan Tante selalu bersama dengan kami, dalam kehidupan kami dalam suka maupun duka ya Tuhan. Tuhan urapi mereka dan berkati selalu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, hamba-Mu ini di Melbourne beserta istri hamba, juga anak-anak kami, Echa, Brahma, dan juga ada Leni di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala rencana, untuk semua yang telah kami persiapkan, terutama untuk Brahma dan Leni ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan yang terbaik untuk acara pernikahan mereka ya Bapa.
Kami percaya Tuhan penuh kasih, Tuhan akan memberkati keduanya menjadi satu. Dan kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan selama 1 tahun terakhir ini kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Doa ini tidak akan selesai Tuhan, ucapan syukur kami tidak akan habis karena Tuhan begitu besar, begitu tidak terjangkau oleh pikiran dan hati kami. Engkau penuh kasih, Engkau maha kuasa, dan kami akan terus mengucap syukur, bersuka cita dalam hidup kami, karena kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami angkat doa ini, ucapan syukur kami, kegirangan sukacita kami, permohonan doa-doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan terkasih, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada dan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, dan dalam kasih-Nya melalui putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang dan selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang yang salah kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih semuanya. Rita, Anto, Ian. Iya. Ke Solo kapan? Pamit dulu ya semuanya. Pamit dulu. Iya. Nanti. Bulan depan. Semoga cepat pulang orang. Aku dapat di Solo lagi. Tita, Gode. Ingat kasihan biasa Silvi suka kirim rujak. Asinan. Asinan. Iya, asinan Jakarta. Aduh, minta-minta DP nomor telepon sampai sekarang nggak dikasih sama mama. Udah tutup kayaknya juga itu toko. Hah? Oh, COVID kali ini. Iya.